Shalom adik-adik, kembali lagi di Ibadah Smiling Kids bersama Kak Sheryl dan Kak Monik. sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sehingga pada hari ini kami bisa beribadah kembali. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita pujikan Aku Anak Raja. Tapi sebelum itu bangkit berdiri dulu, Kak. Oh iya. Laskar Kristus. Siap, yes. Kurang semangat, Kurang semangat ya. Ulang. 1, 2, 3. Laskar Kristus, siap, yes. Oke, mari kita pujikan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay. Oke, masih semangat kan? Mari kita menyanyikan lagu yang selanjutnya. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Yeay. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan sebuah pujian, yaitu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah ada di pertengahan ibadah kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami telinga yang dengar-dengaran supaya kami bisa mendengar firman ini dengan baik dan dapat kami laksanakan dalam keseharian kami. Berkati juga kakak yang akan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Julius lewat ibadah online. Nah adik-adik, meskipun kita masih melaksanakan ibadah online sampai hari ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap memberkati kita lewat ibadah online. Amin. Nah, puji Tuhan. Nah adik-adik, setiap bulan Agustus identik dengan hari perayaan atau hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, pada tahun yang lalu kita sudah merayakan hari ulang tahun yang keberapa adik-adik? Yang ke-75. Berarti sekarang sudah 76. 76 tahun bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda pada waktu itu. Nah, adik-adik paham nggak? Atau pernah diceritain mungkin gurunya di sekolah kalau bangsa Indonesia itu pernah dijajah selama berapa lama? Nah, saya kasih tahu ya adik-adik ya, waktu itu bangsa kita Indonesia ini dijajah oleh bangsa asing, yaitu Jepang sama Belanda. Jepang menjajah bangsa Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun. Sedangkan bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia itu cukup lama sekali adik-adik. Yaitu berapa? 3,5 abad. Adik tahu nggak 3,5 abad itu berapa lama ya? Ya, kalau 1 abad kan 100 tahun. Jadi kalau 3,5 abad berarti 300 tahun lebih. Ya, lama banget ya adik-adik ya. Ya. Nah, waktu itu bangsa Indonesia itu mengalami penjajahan. Adik tahu nggak penjajahan itu seperti apa? Jadi penjajahan itu artinya bangsa asing memperkerjakan bangsa Indonesia dengan paksa atau kerja rodi pada waktu itu. Waduh, sudah dipekerjakan paksa lagi, nggak dikasih makan lagi. Waduh, kurus banget pasti ya badannya. Jadi pada waktu itu bangsa Indonesia itu adalah dikenal dengan daerah yang sangat subur, sehingga bangsa Indonesia ini dikenal dengan penghasil rempah-rempah yang sangat banyak. Bahkan sampai sekarang pun bangsa Indonesia dikenal dengan tanah dan penghasil alam yang sangat besar. Makanya bangsa lain itu tertarik dan tinggal di Indonesia. Tapi adik-adik, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Bapak Soekarno-Hatta memerdekakan bangsa Indonesia atau memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga penjajah pun kabur dari negeri ini adik-adik. Nah, sehingga kita terus-menerus sampai dengan hari ini kita memperingati hari kemerdekaan atau hari pembebasan dari penjajahan pada waktu itu. Nah, adik-adik senang nggak ketika kita sudah nggak dijajah lagi seperti dulu? Di Alkitab pun sudah menceritakan tentang penjajahan Mesir terhadap Israel pada waktu itu. Adik-adik ingat nggak ketika Tuhan mengutus atau memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah apa adik-adik? Tanah Mesir. Jadi pada waktu bangsa Israel tinggal di Mesir, mereka dipekerjakan secara paksa oleh orang Mesir pada waktu itu adik-adik, oleh Raja Firaun ya. Mereka dipekerjakan secara paksa, meskipun dalam keadaan lapar mereka harus bekerja gitu ya. Mereka harus mengerjakan piramid. Nah, makanya kalau adik-adik tahu piramid itu yang segitiga itu, kalau adik-adik pergi ke Mesir pasti tahu itu dikerjakan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Nah, adik-adik tahu nggak? Sampai hari ini pun kita sedang masih tetap dijajah oleh yang namanya dosa. DOSA. Meskipun kita sudah merdeka, sudah nggak dijajah lagi oleh negara lain, tapi kita masih tetap hidup dalam namanya dosa. DOSA. Nah, kalau kita masih hidup dalam dosa, artinya bahwa kita masih tetap menuruti keinginan daging kita,
Artinya bahwa kita masih melakukan apa yang dunia tawarkan, apa yang dunia inginkan adik-adik. Nah, kalau di dalam Alkitab katakan kalau kita masih hidup dalam dosa, maka kita adalah hamba dosa. Ya, saya mau mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-31 sampai ayat yang ke-36. Adik-adik menyimak aja ya. Silakan dibuka Alkitabnya dan silakan menyimak aja, dan Kak Julius akan membacanya sendiri. Oke? Oke, sekali lagi Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 36. Ya. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dalam hamba, ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, dalam ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, adik-adik, bagaimana sih Kak orang yang masih hidup dalam hamba dosa? Contohnya gini adik-adik. Adik-adik masih melawan orang tua, adik-adik masih memukul adiknya, masih mengganggu temannya yang sedang belajar. Itu namanya dosa adik-adik. Terus berbohong, terus mengata-ngatakan kata-kata yang kotor, terus meso-meso kata orang Jawa ya, kata orang di sini adik-adik ya. Itu nggak boleh tuh. Jadi adik-adik, kesimpulannya adalah jika kita tetap dalam firman Tuhan, belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, maka kita akan disebut murid Tuhan atau menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika kita tetap melakukan dosa, apalagi melakukan kesalahan yang sama terus-menerus, maka kita akan disebut hamba dosa. Nah, untuk itu adik-adik, sebagai ayat hafalannya, untuk kelas kecil, cukup katakan, pakai gerakan ya, bilang gini, Yesus telah memerdekakanku. Sekali lagi ya, Yesus telah memerdekakanku. Oke. Untuk kelas besar, ayat hafalannya adalah Yohanes pasal 8 ayat 32. Sekali lagi, Yohanes pasal 8 ayat 32. Ya, saya bacakan ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi, Yohanes pasal 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dihafal ya adik-adik ya. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, ada sedikit pengumuman ya. Iya, jika ada persembahan yang mau diberikan, bisa dititipkan ke orang tua, supaya waktu orang tua ke gereja, orang tua bisa menyerahkan persembahannya kepada gereja. Atau bisa juga ditransfer ke nomor rekening ini. Sebelum mengakhiri ibadah, mari kita pujikan satu pujian, yaitu doa Yabes. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih atas kasih setiamu sepanjang langkah hidup kami. Terlebih khusus anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Mari berkati mereka dalam pertumbuhan mereka. Biarlah mereka selalu dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada kakak-kakak sekolah minggu mereka, yang membimbing mereka, yang menuntun mereka untuk semakin dekat lagi kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Berkati orang tua mereka Tuhan Yesus. Berkati kesehatan mereka Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Jauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya apapun Tuhan, jauhkan Tuhan. Biar damai sejahtera tinggal di dalam kami semuanya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk terlebih khusus gereja kami GBI Sentro Sidoarjo Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati gereja kami ini Tuhan. Engkau berkati dan mendatangkan jiwa-jiwa baru lagi datang menghadap Engkau dan berdoa dan berseru kepada nama Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Kami berdoa untuk gembala, ibu gembala secara khusus Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan Yesus, berkati aktivitasnya, berkati pelayanannya Tuhan, bahkan juga berkati semua yang terlibat dalam pelayanan di GBI Sentro. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang baik, berkati pekerjaan kami, berkati masa depan kami, berkati pergumulan apapun yang kami gumulkan. Kiranya Tuhan Yesus mendengarkan. Tuhan, inilah doa dan harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.